Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sel. Ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah sesuatu yang kecil, berbentuk kotak, atau justru sekat-sekat? Mengapa kita harus mempelajari sel dan apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di video kali ini, kita akan mencoba belajar memahami apa itu sel, serta bagian-bagian mikroskop yang digunakan untuk mengamati sel. Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga-bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah dan kira-kira apa ya yang menyusunnya? Ruangan kelas kita tersusun dari batu bata, semen, pasir, dan bahan material lainnya. Nah, bunga-bunga yang berada di taman tersebut pun tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya bunga saja, tetapi seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sel merupakan struktur yang kompleks dan terorganisir dengan berbagai bagian yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian, melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup, serta seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian ditemukan juga bahwa sel ternyata memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Para ilmuwan meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta. Dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Alat tersebut dinamakan dengan mikroskop. Mikroskop dapat digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil atau disebut dengan mikroskopis. Selain dapat mengamati makhluk hidup, mikroskop juga dapat digunakan untuk mengamati benda mati. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Karenanya disebut juga dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian kecil dari objek akan nampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Selanjutnya, kita akan mengamati dan mempelajari bagian-bagian mikroskop cahaya sebagaimana yang tampak pada layar. Yang pertama adalah lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar penampakan objek. Selanjutnya, lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar objek. Bagian lain adalah tombol pengatur pemusat untuk mengatur intensitas cahaya, serta tombol pengatur pemusat di bagian bawah yang juga dapat digunakan untuk mengatur intensitas cahaya. Bagian paling bawah dari mikroskop adalah dasar mikroskop yang berfungsi untuk menjaga kedudukan mikroskop. Selanjutnya ada tabung mikroskop yang menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif, pengitar sebagai tempat lensa objek, lengan mikroskop bagian untuk dipegang ketika dipindahkan, mikrometer untuk memfokuskan bayangan secara lambat, dan makrometer untuk memfokuskan bayangan secara cepat. Kemudian ada meja objek untuk tempat meletakkan objek, dan lampu sebagai sumber cahaya. Ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut spesimen. Kemudian, mikroskop dapat memperbesar benda sebanyak
100 kali, artinya benda tersebut telah diperbesar sebanyak 100 kali dari ukuran aslinya. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain dan apa yang membuat hewan dan tumbuhan berbeda? Maka kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian sel, serta perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan merupakan unit dasar kehidupan pada hewan. Struktur sel hewan sangat kompleks dan terorganisasi dengan berbagai bagian yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi vital. Memahami struktur sel hewan sangat penting untuk memahami biologi hewan dan bagaimana mereka hidup serta berkembang. Sedangkan sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan. Sel ini memiliki struktur dan fungsi yang kompleks dan merupakan bagian penting dari semua jaringan dan organ dalam tubuh tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis sel lainnya. Setelah kita melakukan pengamatan sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika kita bandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Kita akan melihat bagian dan fungsi sel lebih lanjut serta perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan sebagaimana yang nampak pada gambar. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu sel membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Jika kita mengibaratkan dengan lingkungan sekolah kita, kira-kira sel membran itu apa ya? Organel lainnya adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Selanjutnya ada nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Dapatkah kamu menunjukkan di mana letak inti sel pada sel hewan dan sel tumbuhan? Baiklah, organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan juga sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi melalui proses respirasi sel. Selanjutnya ada vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan pada sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Dapatkah kamu menunjukkan pada gambar di mana letak vakuola pada sel tumbuhan? Selanjutnya ada kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Bagian terakhir adalah sitoplasma.
yaitu cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.